Kembali dengan Jagotel Channel. Kita sekarang akan membahas pelajaran catur yang instruktif ya. Gambit marsal. Ya, gambit marsal ini lanjutannya dari Ruy Lopez. Gajah B5 A6, gajah A4, kuda F6. Permainan ini antara Neiditz melawan Gustafsson asal Jerman. Setelah kuda F6 ini diketahui nanti berlanjut ke gambit marsal, dan permainan ini dimainkan pada saat European Championship tahun 2007 di Dresden. B5, gajah B3, gajah E7 dari hitam. Lanjutan masih untuk bangunan Ruy Lopez. Nanti akan kita lihat Gustafsson sebagai hitam, Rokade kuda C3. Nah, di sini baru masuk ke gambit marsal dengan buang pion di E5 nanti. Ada pemukulan buah di sini D5 dan kuda F6 akan tidak di D5. Makan kembali E5, pukul dan benteng E5. Sampai saat ini memang masih jalur utama dari marsal gambit. Ini kita perhatikan kuda F6 pernah dimainkan dulu pada hitam marsal, Ranger marsal melawan Capablanca dalam partainya yang sangat terkenal. Hitam dalam permainan melanjutkan dengan C6 dan sangat populer saat ini melanjutkan C7 C6. Ambil varian mundur, benteng E1, gajah D6, G3. Ini lanjutan dari hitam menghadapi formasi G3 dengan gajah F5. D4 dan hitam ambil bentuk gajah F5, menteri D7. Gajah E3 dan hitam tetap mengalihkan benteng A8-nya ke E8. Kuda berusaha beralih ke sayap raja untuk membantu pertahanan putih. Di sini kita lihat ancam gajah F5, ancam menteri D1 dengan gajah G4. Menteri B1. Dan kembali oleh hitam dengan gajah F5. Di sini juga pernah dimainkan oleh Almasi ya. Jordan Almasi, menteri C1,
lanjutan dari putih Aegis melangkah gajah B3 C2. Dalam bentuk bangunan demikian, langkah ini menurut chess informan atau chess informator ini bisa menuju ke unggulan putih yang jelas. Namun rupanya Gustafsson penasaran dan menganalisa terus secara cermat bentuk bangunan demikian sampai nanti menemukan lanjutan yang bagus untuk hitam. Pukul lagi C2-nya dan dilanjutkan dengan F5. Ancam kuda dengan C4. Ada pemukulan buah di sini, pertukaran di C4 dan kuda B2 pukul C4. Lihat di sini, ini lanjutan yang sudah dipersiapkan secara cermat oleh Gustafsson. F4, gajah D2. Bagaimana kelanjutannya? Ini juga masih ide-ide penemuan dari Gustafsson. F4, F3. Ini langkah cukup mudah diketemukan, apalagi zaman sekarang dengan bantuan chess engine atau mesin catur dengan sangat cepat sekali ketemu langkah seperti ini. Namun pada saat itu Gustafsson menemukan lanjutan-lanjutan demikian dengan pemikiran otak yang cukup lama. Ini ancamannya sudah jelas ya. Menteri H3, ancam mati G2. Berusaha mengalihkan menteri ke F1. Di sini kita lihat juga ada langkah lanjutan yang sangat baik sekali dari Gustafsson. Langkah kunci benteng E2. Berusaha menutup atau memblokir menteri ke F1. Masih ancaman menteri H3 pukul dan ini menteri H3. Lanjutan permainan di sini kita lihat ini langkah lanjutan permainan yang dijalankan oleh Aegis atau oleh putih dengan kuda C4 E3. Sekarang kita masuk analisa dulu ya sebentar. Ini ancaman di G2. Kalau dipukul korban menteri ya pertukaran. Kuda pukul D6. Ini masih analisa dari Gustafsson. Kuda F6, benteng A E1, H5, benteng E3, pukul kembali dengan gajah kuda G4, kuda C4,
ancaman di G2 ya, ancaman di G2 ya Mas ya. Jadi pukul nggak bisa ya. Pukul E2 Menteri, H3 G2, dan ada langkah terakhir dari Gustafsson atau dari hitam yang membuat putih menyerah dengan langkah